setia, Allah yang selalu menyertai kita. Kita naikkan syukur kita, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. syukur kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan
Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau. Kau mulia Tuhan. Kau mulia. Haleluya Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau. Mulia. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah Bapa di dalam sorga, hati kami penuh dengan pujian, hati kami penuh dengan ungkapan rasa syukur kehadirat Allah. Apabila kami ada sebagaimana kami ada, itu berkat Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk privilege, untuk hak istimewa yang Kau anugerahkan kepada kami sebagai umat Allah yang sudah dipanggil, diselamatkan, dan hidup kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Apabila kembali kami hadir di rumah Tuhan dalam ibadah pagi hari ini, hamba mohon pimpinan-Mu untuk lancarnya ibadah kami memasuki penghayatan iman Pentakosta, di mana hari ini kami boleh masuk dalam ibadah dicurahkannya Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Apabila pada konteks perjanjian lama itu hanya untuk imam, raja dan nabi dan orang-orang tertentu saja. Namun hamba bersyukur bahwa di dalam Kisah Para Rasul 2, bagaimana Roh Kudus sekarang dianugerahkan kehadirannya di dalam kehidupan orang-orang percaya, termasuk bagi kami pada ibadah pagi hari ini. Terima kasih, hamba menyerahkan untuk para hamba Tuhan yang boleh melayani, untuk WL, untuk singer, pemain alat musik. Demikian juga hamba-Mu yang mengendalikan proyektor sound system. Demikian juga yang menyambut, yang tensimeter, demikian juga yang bertugas menyampaikan kebenaran firman Allah. Hamba mohon urapan berkat-Mu turun atas mereka sekalian. Terima kasih juga untuk anggota jemaat yang sudah hadir. Hamba menyerahkan semua di dalam pemeliharaan tangan-Mu. Biarlah ibadah khusus menghayati iman Pentakosta hari ini berjalan dengan lancar dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Ibadah khusus pada pagi ini jadi dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Semua orang percaya katakan amin. Beri kemuliaan nama Yesus. Haleluya. Oke, Desedep silakan duduk. Saya kembalikan pada Julius. Silakan Julius. Haleluya. Dia Tuhan yang setia. Dia yang selalu menyertai kita. Dia sumber kekuatan kita. Amin. Kuasanya tak pernah berubah. Dia berkuasa selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu
kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya harapkan saudara ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami persembahkan segala pujian dan penyembahan kami hanya untuk Engkau. Terimalah Tuhan segala pujian kami yang bukan hanya dari mulut kami, tetapi merupakan satu ungkapan hati kami yang terdalam. Kalau Tuhan adalah Allah yang begitu baik di dalam hidup kami, Allah yang selalu beserta dengan kami, Roh Kudus yang selalu memimpin kami dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan. Biar Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus juga yang akan menerjemahkan firman Tuhan kepada setiap kondisi, setiap situasi yang kami hadapi saat ini. Kami percaya karena di dalam kebenaran firman Tuhan ada jalan keluar. Di dalam kebenaran firman Tuhan ada kekuatan yang baru untuk kami semua.
Terima kasih Bapa, bekerjalah Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran 6 ayat 5 sampai 7. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Amin. Saudara, hidup ini adalah 10% yang terjadi pada Anda dan 90%-nya adalah bagaimana reaksi kita terhadapnya. Begitulah quotes yang dibagikan oleh Charles R. Swindoll. Dan betul sekali saudara, banyak sekali kejadian di dalam hidup kita yang berada di luar kendali kita. Banyak sekali kejadian yang menimpa kita, itu di luar kontrol kita. Contohnya saudara, saat saya memutuskan pindah ke Jakarta untuk bekerja, tentunya pemikiran pertama adalah kita tahu bahwa Jakarta itu begitu macet. Dan betul saudara, saat saya pindah, Jakarta sangat macet. Malah saya teringat waktu awal-awal saya bekerja, saya sempat nangis di tengah kemacetan Jakarta karena sebegitu parahnya. Dan nggak pernah ditemui di kota Bandung dan Cimahi. Tetapi saudara, saya nggak bisa merubah kemacetan Jakarta tentunya. Tetapi saya bisa merubah respon saya. Gimana respon saya? Saya memutuskan untuk belajar menikmati kemacetan Jakarta dengan cara saya siapin lagu-lagu yang enak di mobil saya. Saya siapin snack, minum, dan juga charger handphone supaya saya bisa bertahan di tengah kemacetan Jakarta. Begitu pula dengan pandemi, saudara. Pandemi ini merupakan situasi yang susah, situasi yang di luar kendali kita. Saat mungkin satu negara pulih, ternyata negara lain mengalami second wave atau gelombang pandemi yang kedua, dan begitu seterusnya saudara. Dan itu semua di luar kontrol kita, tetapi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang ada dalam kontrol kita? Kita bisa menjaga protokol kesehatan, kita bisa menjaga jarak, kita bisa menjaga pola makan kita, pola istirahat kita, supaya kita bisa mempunyai imun tubuh yang baik, dan ya tentunya menerapkan protokol kesehatan yang lainnya. Saudara, seperti ayat yang kita baca tadi bahwa ada satu master project yang Tuhan percayakan kepada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Merupakan satu rencana yang sangat luar biasa tentunya untuk bangsa Israel. Saudara, jadi merupakan satu rencana yang tidak pernah ada sebelumnya, yang mungkin juga tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tetapi kita bisa melihat, saudara, kita akan belajar sama-sama bagaimana dari kisah ini, kisah perbudakan bangsa Israel di Mesir dan rencana pembebasan bangsa Israel dari Mesir menghasilkan respon yang berbeda-beda dari orang-orang yang terlibat di dalam kisah ini. Kita akan pelajari sama-sama, saudara, dan saya percaya bahwa Roh Kudus juga akan membantu kita belajar untuk melihat respon mereka seperti apa dan bagaimana kita seharusnya meresponi setiap kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, bangsa Israel. Israel adalah bangsa pilihan Allah. Di ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa di Keluaran 6 ayat yang ke-7, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Allah berfirman seperti itu, bahwa bangsa Israel adalah umatku. Israel adalah bangsa pilihan Allah sendiri. Karena itu mereka mendapatkan janji Tuhan dan pemeliharaan Allah yang luar biasa dari generasi ke generasi. Tetapi saudara, saat mereka mendengarkan rencana pembebasan bangsa Israel dari Mesir, saat Musa menyampaikan rencana ini, respon mereka adalah, kita baca di dalam Keluaran 6 ayat 9. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Saudara, jadi respon bangsa Israel adalah mereka cuek dan tidak menghiraukan perkataan Musa karena realita yang sedang mereka lihat, realita bahwa mereka adalah budak,
realita bahwa mereka sudah tinggal di Mesir selama 430 tahun kurang lebih. Di dalam Keluaran 12 ayat 40 dikatakan bahwa bangsa Israel diam di tanah Mesir selama 430 tahun. Bukan waktu yang sebentar, sudah ratusan tahun. 430 tahun merupakan waktu yang sangat panjang dan sangat lama, di mana mental bangsa Israel itu terbentuk menjadi mental budak. Padahal sebenarnya bangsa Israel adalah bangsa terpilih, umat kepunyaan Allah. Tetapi karena perbudakan yang mereka hadapi dari hari ke hari, realita yang mereka lihat dari hari ke hari itu membentuk mindset mereka, membentuk pola pikir mereka sebagai budak. Saudara, mindset budak ini tidak memberikan ruang sama sekali untuk mereka mau berubah. Jadi mereka merasa nyaman menjadi budak di Mesir. Padahal mereka kerja sangat keras, dan bahkan Firaun menindas mereka sedemikian rupa. Seperti dalam kehidupan kita, saudara, kadang kita pun memberikan respon seperti bangsa Israel saat Tuhan mau bawa kita keluar dari permasalahan kita. Saat Tuhan mau bawa kita keluar dari ikatan-ikatan dosa yang selama ini mengikat kita. Jadi respon bangsa Israel ini tidak memberikan ruang perubahan untuk kehidupannya, dan tidak ada ruang untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Seperti juga mungkin kita, saudara, saat Tuhan mau bawa kita keluar dari satu permasalahan atau dalam melepaskan kita dari ikatan dosa, kadang-kadang kita tidak menghiraukan suara Roh Kudus ataupun kita cuek, dan kita tidak memberikan ruang untuk Roh Kudus bekerja mengubahkan kehidupan kita. Padahal sebenarnya Tuhan mau sekali membawa kita keluar dari ikatan-ikatan, membawa kita keluar dari rasa malu, rasa tertuduh, membawa kita keluar dari satu lembah kekelaman, membawa kita kepada kemenangan. Tetapi seringkali kita banyak kehilangan harapan karena apa yang kita lihat, karena apa yang ada di depan mata kita. Dan kita tahu, saudara, bahwa bangsa Israel itu banyak sekali komplain. Banyak sekali komplain. Dari mereka mulai bilang, saat mereka udah keluar, mereka bilang, lebih baik kita balik lagi aja ke Mesir daripada kita kelaparan dan kehausan di tengah padang gurun, daripada kita terus dikejar-kejar lagi oleh bangsa Mesir. Udah deh, kita balik lagi aja. Dan mereka sangat tidak sabar dengan proses yang Tuhan Allah izinkan. Karena itu kita tahu, saudara, bahwa rute perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan adalah bukan rute yang sebenarnya, bukan rute tersingkat. Bagaimana Tuhan Allah memimpin mereka itu memutar, sehingga perjalanannya sangat panjang dibandingkan jalur yang seharusnya bisa lebih cepat. Tetapi saudara, apa maksud Tuhan Allah membawa mereka keliling-keliling dan melewati padang gurun, melewati lautan dan segala macam tantangan yang mereka hadapi? Tujuan Allah adalah untuk sterilisasi mindset mereka. Tuhan ingin mengubahkan mindset budak itu menjadi mindset pemenang. Suatu hari, saudara, saya lagi jalan-jalan sama Febri dan dia lagi lihat anjing di rumah tetangga. Terus karena anjing itu cukup jauh, jadi dia jongkok-jongkok dan berakhir dia jatuh. Jadi saat itu lututnya itu terluka, saudara. Dan saat itu dia kesakitan dan saya bawa dia pulang. Lalu apa yang saya lakukan? Saya akan bersihkan dulu lukanya dia sebelum saya obatin. Kalau lukanya tidak dibersihkan dahulu, bukannya akan sembuh, tetapi akan menjadi lebih parah. Seperti itulah juga kehidupan kita. Pikiran kita, pola pikir kita harus diubahkan, harus disucikan, harus disterilisasi dari segala dosa-dosa, dari segala ikatan-ikatan, dari segala kebiasaan-kebiasaan buruk, untuk Tuhan juga bisa bekerja lebih leluasa lagi dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara, berikanlah ruang untuk Roh Kudus bekerja. Kita bersyukur bahwa Tuhan naik ke sorga dan Tuhan tidak meninggalkan kita saja, tetapi Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk selalu ada beserta dengan kita setiap waktu, dalam setiap permasalahan, dalam setiap musim kehidupan kita. Dan saudara, perubahan hidup itu dimulai dari perubahan pikiran. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita adalah pemenang, kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan Tuhan ada di pihak kita.
Segala ikatan Tuhan telah patahkan di atas kayu salib. Bahkan kuasa maut pun telah Tuhan kalahkan. Gak ada kuasa lain yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara kita belajar meresponi tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Berikan ruang untuk Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, sosok yang terlibat di dalam kisah ini yang juga memegang peranan penting adalah Firaun, Raja Firaun. Apa respon Raja Firaun terhadap rencana pembebasan bangsa Israel? Satu kata saudara, bebal. Keluaran 7 ayat 13. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan bukan hanya di ayat ini saja dikatakan bahwa Firaun mengeraskan hatinya. Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berapa kali saudara, bahkan sampai 10 tulah telah terjadi di Mesir. Tulah yang menurut saya itu sangat mengerikan sekali. Bahkan bisa saya katakan lebih parah daripada pandemi COVID-19 ya saudara. Karena itu sangat-sangat menakutkan gitu. Tetapi bahkan setelah semua kejadian itu pun, Firaun masih tidak melepaskan bangsa Israel. Akhirnya dilepaskan pun, masih dikejar lagi, saudara. Benar-benar bebal Firaun ini. Tetapi saudara, kalau kita renungkan juga, kadang-kadang kita pun juga menjadi seperti Firaun tersebut yang bebal terhadap firman Tuhan yang kita katakan, firman Tuhan yang kita dengar. Seperti bisa dibilang saudara, kalau ditanya kamu favorit katanya apa sih? Nggak mau, embung gitu. Disuruh ke gereja, embung kan lagi pandemi katanya. Tapi ke mall bisa saudara, makan di restoran bisa, tapi ke gereja nggak mau. Aneh ya saudara. Kasih perpuluhan dong, kamu kan udah kerja, nggak mau Melayani yuk, kamu kan udah lama ikut Tuhan, nggak mau. Disuruh mengampuni, enggak mau. Disuruh bekerja, ayo jangan malas-malasan, ayo kamu bekerja, kamu masih usia produktif, enggak mau. Disuruh belajar lebih sabar, enggak mau. Kita dengar, ayo kamu harus berhemat, mengatur keuangan sedemikian rupa, juga enggak mau. Banyak sekali hal-hal yang kita dengar, tapi mungkin kita masih bilang enggak mau. Peringatan yang berulang-ulang artinya adalah sesuatu yang penting. Tuhan ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita. Karena itu saudara, kita juga bisa melihat bahwa di tengah respon Firaun yang sangat bebal itu, kita lihat sebenarnya ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa untuk bangsa Israel. Dan Firaun melihat itu saudara. Firaun melihat bahwa ini bangsa ini bukan bangsa sembarangan. Bangsa yang dilindungi sedemikian rupa oleh Tuhan Allahnya. Di Keluaran 8 ayat 22, satu contoh saudara bagaimana Tuhan memelihara mereka, bangsa Israel secara luar biasa. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Firaun melihat pemeliharaan Tuhan, juga orang-orang Mesir lainnya melihat bahwa bangsa Israel dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Keluaran 8 ayat 19, lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah, tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari respon Firaun? Yang pertama, hancurkan ego kita. Minta Roh Kudus melembutkan hati kita, menghancurkan segala ego, segala kekerasan hati kita, biar kita bisa menjadi seperti tanah liat yang bisa Tuhan bentuk sedemikian rupa. Beberapa hari lalu saya nunjukin video pembuatan bejana ke Febri, karena dia mulai bisa mengerti, dia bisa mulai ngobrol dengan lebih lancar, lebih pintar. Jadi seringkali kalau saya kasih tahu, dia bisa mengkritisi saya kembali dan juga bisa menolak itu, saudara. Jadi saya selalu bilang, Febri, kamu harus punya hati seorang murid yang bisa dibentuk supaya jadi lebih indah, lebih berkenan kepada Tuhan. Lalu saya tunjukin videonya, bagaimana tanah liat itu yang coklat, kotor, dibentuk sedemikian rupa, dikasih air lagi, diputer, dibentuk lagi saudara, sampai menjadi satu bejana, menjadi satu mangkok yang begitu cantik, yang begitu indah. Kalau kita ingin kehidupan kita indah, berkenan kepada Tuhan, kita harus memiliki hati seorang murid di mana kita mau mendengarkan masukan, kita mau mengubahkan perilaku kita, mengubahkan kata-kata kita, mengubahkan respon kita tentunya.
Berikanlah kerendahan hati. Tunjukkanlah kerendahan hati kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau dibentuk dan mau belajar lebih lagi dari firman Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang kita pelajari dari respon Firaun? Miliki kepekaan terhadap tuntunan Roh Kudus. Saat kita melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita dulu pernah ditolong oleh Tuhan, dan bagaimana ada pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Mari kita bangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan hari demi hari. Satu hamba Tuhan mengatakan bahwa waktu saat teduh itu adalah unhurried time kalau dalam bahasa Inggris, atau waktu di mana kita tidak terburu-buru untuk kita menikmati hadirat Tuhan, untuk kita merenungkan firman Tuhan, menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita di dalam saat teduh kita, dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam doa-doa kita. Mungkin saudara karena sekarang ibadahnya online, jadi ya udah deh ibadahnya kalau sempat aja, atau nanti deh di sela-sela, nanti saya sekarang pujian dulu, nanti udah gitu dilanjut lagi, atau nanti deh sambil goler-goleran aja gitu, sambil tidur-tiduran. Ibadahnya kan ibadah online, santai kan di rumah gitu. Tapi dalam hari kita belajar untuk memberikan special time, memberikan waktu yang spesial untuk Tuhan dalam saat teduh kita, juga dalam ibadah kita. Mari kita punya hati yang bisa dibentuk. Mari kita belajar dari respon Firaun, dan kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan bisa bekerja dengan leluasa dan juga mengubahkan kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, pribadi yang terlibat di dalam proyek pembebasan bangsa Israel adalah Musa, tentunya sebagai pemimpin proyek ini. Dalam Keluaran 6 ayat 12, kita lihat respon Musa, saudara. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Saudara, berapa kali kita bisa lihat bahwa Musa ini banyak sekali excuse-nya, banyak sekali alasannya. Saat Tuhan percayakan, kamu terpilih, Musa minder. Musa tidak percaya diri dengan apa yang Tuhan sudah siapkan untuk dia. Musa tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Musa penuh dengan keraguan. Dan ternyata ada kesamaan juga dengan respon bangsa Israel ya saudara. Karena Musa hanya melihat apa yang ada di depan mata dia. Bangsa Israel hanya melihat, saya adalah budak. Saya setiap hari diperbudak oleh bangsa Mesir. Dan Musa juga melihat bahwa aku gak gampang, aku nih gak pintar ngomong, aku nih gagap, aku nih gak dipercaya sama orang Israel, sekalipun mereka gak mau dengerin aku gitu. Banyak sekali keraguan. Bahkan kalau kita lihat di kisah tersebut, Musa masih mengalami banyak keraguan juga dalam kehidupannya. Tetapi puji Tuhan, dia masih tetap bisa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan bekerja dengan dahsyatnya di dalam kehidupan dia. Dan berapa kali dia meragukan dan mempertanyakan, why me? Mengapa saya? Mengapa saya harus mengalami semua ini? Mengapa saya yang harus memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Mengapa saya harus datang lagi ke Firaun dan bernegosiasi lagi dan sama lagi? Seperti kita juga saudara, mungkin kita sering mempertanyakan kepada Tuhan, why me? Kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang sakit? Kenapa harus saya mengalami PHK? Kenapa saya harus mengalami perceraian? Mengapa saya yang harus menanggung segala fitnahan-fitnahan yang sebenarnya saya nggak lakukan? Kenapa saya dilahirkan di dalam keluarga miskin? Kenapa saya susah banget mau kurus? Kenapa saya kurang cantik? Kenapa saya kurang pintar dibandingkan teman-teman saya? Saudara, mari kita belajar untuk selalu percaya kepada Tuhan. Kita harus selalu percaya kepada pribadinya Tuhan, kepada hatinya Tuhan, bukan kepada apa yang dia lakukan. Percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang baik buat saya dan saudara. Percayalah bahwa Allah mengasihi saya dan saudara. Saat semua orang meninggalkan kita, ingat bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Itulah janji Tuhan buat kita semua. Bagaimana Allah sudah mau mati di kayu salib. Allah sudah bangkit mengalahkan maut. Allah sudah naik ke surga. Dan bukan berhenti sampai di situ. Kita lihat bahwa Allah merupakan Allah yang sangat peduli terhadap hidup kita. Allah mengirimkan Roh Kudus untuk mengiringi setiap langkah kehidupan kita selama di dunia ini. Tuhan, dan kita lihat bahwa betapa Tuhan tidak pernah
punya maksud jahat di dalam hatinya sama sekali, saudara. Kalau kita melihat kehidupan ini sangat keras, kehidupan ini sangat tidak baik kepada kita, ingat bahwa Tuhan selalu baik buat kita. Itu adalah sementara, penderitaan kita hanya sementara. Dan hidup kita mengarahkan kepada kekekalan. Hidup di dunia ini hanya seperti berkemah, saudara, hanya sebentar aja. Nanti kita akan menikmati kekekalan selama-lama-lamanya. Jadi saudara, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada pribadinya Tuhan. Hal yang lainnya kita bisa belajar dari respon Musa adalah pasti ada pertolongan Tuhan buat saya dan saudara. Kita lihat bahwa Allah memberikan Harun untuk menolong Musa. Musa berkata bahwa saya nggak pintar ngomong nih Tuhan. Oke, ini ada Harun kakakmu yang akan membantu kamu untuk berbicara. Seperti Tuhan juga memberikan kita pasangan, suami atau istri, memberikan keluarga kita, memberikan gereja, teman-teman, mungkin gembala saudara, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang di sekitar kita untuk menolong kita. Kita tidak bisa hidup sendirian. Tuhan pun ingin kita hidup saling mengasihi satu sama lain. Kita butuh pertolongan dan kita juga butuh untuk menolong orang lain. Punyakah kita komunitas di mana kita bisa terbuka dengan segala kelemahan kita, dengan segala pergumulan kita, di mana komunitas ini bisa menerima kita apa adanya, menjadi orang yang otentik, enggak dibuat-buat, enggak banyak topeng, tetapi kita benar-benar bisa saling sharing satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain. Karena itu sangat penting, saudara. Melewati banyak sekali masalah, melalui banyak sekali musim kehidupan, kita perlu orang-orang yang ada di sekitar kita. Tahun 94 ada satu film kartun yang sangat terkenal, saudara, berjudul The Lion King. Nah, di situ ada satu lagu, judulnya adalah Hakuna Matata. Dan ini menjadi satu slogan yang sangat terkenal, yang sampai saat ini masih banyak dipakai oleh orang-orang. Hakuna Matata artinya problem free philosophy. Artinya, saya happy kalau nggak ada problem, kalau nggak ada masalah. Saya happy kalau semua kehidupan berjalan dengan lancar. Betul, saudara, tapi kehidupan itu tidak seperti itu. Dan apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan pun tidak seperti itu. Walaupun kita punya banyak masalah, walaupun masalah datang silih berganti, tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Allah bilang kepada Musa dari awal bahwa proyek pembebasan bangsa Mesir ini bukan proyek yang gampang, karena Tuhan mengizinkan untuk mengeraskan hati Fir'aun untuk tidak membebaskan bangsa Israel dengan mudahnya. Tetapi tentunya ada maksud Tuhan untuk membentuk mereka sedemikian rupa, untuk memurnikan hati, memurnikan iman mereka, memurnikan mindset mereka yang udah terbentuk ratusan tahun lamanya. Dan saudara, janji Tuhan, janji penyertaan Tuhan juga berlaku buat kita saat ini. Walaupun banyak sekali masalah, nggak pernah kosong masalah, selalu aja datang, ada aja. Tetapi saudara, pasti ada pertolongan Tuhan buat saya dan saudara. Percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang baik dan Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Kesimpulannya saudara, proses pembebasan bangsa Israel itu seperti mungkin jawaban doa yang tak kunjung datang. Bisa dibayangkan bahwa Musa dan bangsa Israel pun mungkin bertanya-tanya di tengah-tengah itu, ini benar nggak nih Allah mau mengeluarkan kita dari sini? Benar nggak janji Tuhan akan digenapi? Dan setelah 1 tulah mungkin dia bertanya-tanya, kok masih belum? 2 tulah, 3 tulah, dan bahkan sampai 10. Akhirnya dikeluarin, tapi setelah itu masih dikejar lagi. Tentunya mereka pun juga mungkin akan bertanya-tanya, saudara. Dan disitulah proses, disitulah waktu yang harus kita lewati. Bagaimana Tuhan ingin melihat kesetiaan kita, Tuhan ingin melihat konsistensi kita mengikut Tuhan. Tuhan ingin memurnikan kita melewati segala musim kehidupan dan proses di dalam hidup kita ini. Apakah karena pandemi ini kita tidak beribadah lagi? Apakah karena pandemi kita enggak melayani Tuhan lagi? Atau mungkin kita mengalami kekecewaan sehingga kita mundur dari hadapan Tuhan? Saudara, mari kembalilah kepada Tuhan. Mari percaya kepada hatinya Tuhan. Dari bangsa Israel kita belajar bahwa berikanlah ruang buat Tuhan bekerja. Perubahan dimulai dari perubahan pikiran kita. Dari Fir'aun kita belajar bahwa kita harus menghancurkan ego kita, kekerasan hati kita, dan miliki kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita.
Dari Musa kita belajar untuk percaya kepada pribadi Tuhan. Dan pasti ada pertolongan tepat pada waktunya. Dan dengan ini kita bisa exit. Kita bisa keluar dari segala ikatan, dari segala masalah kita. Dan tentunya masalah nggak berhenti ya saudara. Selama kita hidup, Tuhan akan izinkan itu terjadi. Tetap teguh walaupun ada tantangan hidup lagi dan lagi. Dan karena kita akan bisa menang, karena Tuhan selalu beserta dengan kita sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Saya berdoa biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat saudara sekalian, boleh memberkati saudara, boleh mengingatkan kita kembali bagaimana kita harus merespon segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Itu adalah kontrol kita, bagaimana kita bisa merespon dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Kalau kami tahu bahwa Tuhan ingin membawa kami kepada kemenangan lainnya, dari kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Kalau saat ini kami ada dalam permasalahan, ada dalam kesulitan pergumulan yang begitu beratnya, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tahu apa yang kami hadapi saat ini dan Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai hati seorang murid, hati yang mau dibentuk sedemikian rupa. Dan biarlah Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam kehidupan kami, mengubahkan apa yang harus kami ubah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus akan bekerja lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi, menerjemahkan firman Tuhan dalam kondisi setiap kami dan pergumulan yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, bersyukur untuk Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.